Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti biasanya, kita tidak pernah lupa untuk selalu mengucapkan rasa syukur kita, sekaligus menghambakan diri, menyampaikan segala bentuk pemujaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita banyak sekali dan sangat melimpah sekali berbagai macam kenikmatan, kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita masih memiliki waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT. Masih ada waktu yang luang, masih ada kesempatan yang banyak, dan cara kita mensyukurinya adalah menggunakan waktu dan kesempatan kita itu untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalkan seperti acara diskusi kita kali ini, karena tidak banyak orang di luar sana yang mendapatkan kenikmatan seperti kita ini. Tidak banyak yang mendapatkan kenikmatan seperti kita ini. Bahkan mungkin saja mereka tidak memiliki kesempatan untuk bisa bergabung, bukan karena tidak mau, mereka mau, tapi mungkin ada hal-hal yang menghambat mereka, entah itu karena kondisinya atau keadaannya, situasinya, kesehatannya. Nah, kita di sini ini berarti adalah hamba-hamba Allah yang terpilih untuk melakukan hal yang positif di hari Minggu ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau senantiasa mengingatkan kepada kita, membawakan ajaran yang sudah menerangi kita dari jalan yang penuh dengan gelap. Nabi Muhammad lah yang kemudian selalu mengingat umatnya, bahkan ketika wafatnya itu yang terucap dari mulut beliau adalah ummati ummati ummati, atau artinya umatku umatku umatku. Maka balasan yang terbaik untuk beliau adalah senantiasa kita bersolawat kepadanya dan senantiasa mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Para peserta diskusi, jadi kalau biasanya di dalam kelas, kalau di dalam kelas posisi saya dengan kalian, saya sebagai guru dan kalian sebagai siswa, tapi kalau di sini ini tidak ada yang menggurui atau memuriti, tidak ada yang menggurui, tidak ada yang memuriti. Barangkali ada informasi yang belum saya ketahui, bisa jadi kalian sudah tahu lebih dulu, nanti kalian bisa informasikan di forum ini, atau mungkin ada berita-berita terbaru yang ingin kalian diskusikan dengan forum yang ada di dalam ini. Jadi kita saling bertukar pikiran, hanya saja seperti pada diskusi santai sebelumnya, awal-awalnya tetap nanti akan saya sampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang 2 minggu lalu itu mungkin saya terlalu panjang menyampaikan pemaparan, jadinya diskusinya cuma pendek, cuma setengah jam, 1 jamnya dibuat untuk pemaparan dari saya. Nah, kalau saat ini saya akan berusaha memperpendek waktunya, nanti kita akan banyak diskusi, banyak saling bertukar pikiran, bertukar informasi, karena informasi itu kan tidak hanya dari saya, bisa jadi juga dari kalian, bisa jadi juga dari buku-buku atau berita yang kalian baca atau dengarkan, seperti itu. Nah, tema untuk diskusi kali ini adalah pembahasan tentang sumber daya alam Indonesia. Yang kelas 11 MIPA 4, 11 MIPA 5, kalau si Abinaya jelas enggak, karena dia belajar sosiologi.
yang belajar geografi kemarin kita sudah membahas soal eh, karakteristik wilayah Indonesia, tapi yang kurang yang perairan ya. Kemudian sudah bicara soal advantage atau keuntungan-keuntungan yang dimiliki Indonesia dengan letaknya yang seperti itu, kemudian luasnya yang seperti itu, kemudian batas-batas yang ada di situ. Nah, itu kira-kira kemudian membawa advantage apa bagi Indonesia. Nah, ketika sudah ada advantage-nya, salah satu advantage yang bisa dilihat itu adalah keuntungan atau keunggulan dari segi varian dan jumlah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kita bentar saya coba untuk nge-full screen dulu. Kalau misalkan kita pernah mendengar lagunya dari Kus Plus itu kan, kita cukup nanam tongkat kayu sama batu aja bisa tumbuh menjadi tanaman. Itu saking betapa unggulnya wilayah dari Indonesia, betapa unggulnya wilayah Indonesia, betapa kayanya wilayah Indonesia, sampai tongkat kayu dan batu cuma ditanam aja bisa tumbuh tanaman. Kemudian laut itu sebenarnya juga bukan cuma sekedar lautan ya, tapi juga dianggap sebagai kolam susu ya. Kolam susu itu artinya berarti sangat nikmat sekali ya apa yang ada di Indonesia itu ya, dari daratannya, dari lautannya itu sangat banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Oh salah ya, PPT-nya ada di laptop sini. Oke. Nah, kita kalau ini untuk pengertian sumber daya alam ya, untuk peserta yang baru masuk ya, Rizky ini kan sudah pernah belajar sumber daya alam itu apa. Nanti yang anak MIPA 4 sampai MIPA 5 ini juga nanti akan belajar tentang sumber daya alam itu apa. Untuk yang Abinaya nggak ada ya karena sosiologi ya, tapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, mengenalkan sumber daya alam secara garis besarnya itu seperti apa ya. Sumber daya alam itu ya, kalau kita jabarkan panjang pengertiannya mungkin sedikit membingungkan, jadi saya ambil 2 poin penting dari pengertian sumber daya alam, yaitu yang pertama adalah suatu barang ya, suatu kekayaan yang berasal dari alam dan kemudian ya tujuannya sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, ini ada yang kurang ini tulisannya, harusnya pemenuhan kebutuhan manusia. Apa yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan manusia ya, jadi setiap sumber daya alam itu ya, semuanya itu disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya itu dijadikan sebagai barang yang nantinya bisa digunakan oleh manusia ya, mulai dari sandang, papan dan pangannya. Tidak ada yang kemudian Allah menciptakan bumi sedemikian rupa itu tidak ada yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Tidak ada yang tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya, maka dari itu kalau di surah Al-Baqarah kan dijelaskan ya, bahwa aku hendak menjadikan seorang manusia sebagai khalifah di muka bumi. Surah Al-Baqarah ayat 30. Ya, itu artinya bahwa sumber daya alam ini ya memang sudah dipasrahkan kepada kita, sudah diberikan kepada kita supaya kita bisa mengelola dengan maksimal seperti itu. Nah, kalau jenis-jenisnya nanti kalian bisa belajar sendiri, dan mulai dari sifat itu nanti ada yang bisa diperbarui dan tidak diperbarui. Jadi ya, sumber daya alam itu yang bisa diperbarui itu adalah sumber-sumber daya alam yang sifatnya itu ya siklusnya itu sangat
cepat sekali ya, seperti air ya. Air itu kan siklusnya sangat cepat sekali. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui ya, sebenarnya istilah tidak dapat diperbarui itu kurang tepat ya, kurang tepat, tapi lebih tepatnya itu sulit diperbarui ya, sulit diperbarui. Bisa diperbarui tapi jangka waktunya sangat panjang ya. Misalkan kalau minyak bumi, kemudian ya barang-barang tambang lainnya yang berasal dari fosil, itu bisa diperbarui ya, andai kata kita time travel ke jutaan tahun yang akan datang ya. Ketika kita sudah jasad-jasad kita sudah menjadi minyak ya, jasad-jasad kita sudah menjadi minyak, sudah menjadi fosil ya, sebenarnya bisa ya, cuma jangka waktunya sangat panjang ya. Tapi karena mungkin ya, karena patokannya adalah ukuran usia manusia, maka istilahnya itu adalah tidak dapat diperbarui atau unrenewable. Kemudian untuk jenisnya ada yang biotik dan ada abiotik ya. Biotik itu yang berasal dari makhluk hidup ya, dari sumber daya alam hayati. Kalau yang abiotik itu merupakan sumber daya alam ya, seperti mineral, kemudian ya, benda-benda yang tidak hidup ya, abiotik. Nah, kemudian kalau nilai ekonomis ya berarti kaitannya dengan ya, bisa bernilai apa enggak kalau dijual ya, bisa memberikan keuntungan enggak ya. Ada yang ekonomis, ada yang non ekonomis ya. Contoh yang ekonomis ya mineral-mineral tambang gitu ya. Kemudian yang non ekonomis itu sumber daya alam yang gratisan itu ya. Air itu masuk ke non ekonomis, tapi tergantung ya. Di beberapa tempat ya ada air itu yang diperjualbelikan ya, karena saking parahnya krisis air di wilayah tersebut ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kita bicara ya, berapa banyak sih sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita ya, nah, kalau kita jabarkan satu persatu mungkin kita tidak akan selesai ya diskusi kali ini ya, karena ya, sangat banyak sekali ya. Kalau dilihat dari apanya dulu ya, dilihat dari apa dulu ya, misalkan dilihat dari pertaniannya ya seperti ini ya sebarannya. Ini pun juga masih belum mencakup semua sumber daya alam ya, karena peta itu tempatnya atau kanvasnya itu terbatas, akhirnya tidak bisa digambar semuanya ya, tidak bisa digambar semuanya ya, hanya jadi dalam ruang atau kanvas yang terbatas ini ya, gambar dari hasil bumi pertanian aja sudah begitu banyak ya, 1, 2, 3 dan seterusnya ini ya, mulai dari cengkeh ya, cengkeh itu yang terkenal ada di Kediri di sini ya, tapi nggak ada kan simbolnya cengkeh ya. Simbol cengkeh tidak ada ya, karena memang space dari peta itu sangat sempit sekali ya. Tapi kalau misalkan ini petanya diperbesar ya, ini gambar untuk peta persebaran hasil bumi ini bisa lebih banyak lagi. Kemudian ada coklat ya. Coklat ini salah satunya di kabupaten saya, yaitu di Jember itu ada, dan saya dulu pernah main ke kebun sana, kebun kakao ya, itu tahu ya yang namanya coklat ya. Alhamdulillah saya tahunya dari kabupaten saya sendiri ya, bukan pergi ke Belgia. Saya nggak perlu jauh-jauh ke Belgia, cukup motoran ke kecamatan tetangga sudah bisa melihat wujudnya dari buah coklat. Kemudian ada kelapa ya, kalau kelapa ini banyak sekali ya, kemudian karet dan seterusnya, sampai ya ini padi ini kan juga banyak sekali ya, tidak hanya melulu di daerah Jawa Timur atau Jawa Barat saja ya, ini kebetulan karena ya space-nya yang tidak mencukupi, maka gambarnya hanya di sekitar daerah mana ini, daerah Kediri, Mojokerto, Malang, Blitar, kemudian di daerah Jawa Barat. Saya sering lupa ini, padahal PowerPoint pakai laptop yang ini. Nah, ini kalau kita lihat dari hasil tambang ya, meskipun sebenarnya tidak semuanya ini tambang, kayak garam ini kan
tambak ya, bukan tambang. Jadi ini kalau kita lihat dari persebaran sumber daya alam dari hasil tambang ya, tadi hasil pertanian cukup melimpah ya, ternyata hasil tambangnya juga cukup melimpah. Mulai dari terutama Indonesia yang paling besar ya komoditas itu adalah emas, gas sama batu bara. Ya, yang lainnya ya bukan berarti tidak ada ya, tetap ada, tapi eh, jumlahnya ya tidak sebesar yang saya sebutkan tadi. Kalau yang saya sebutkan tadi itu adalah termasuk jajaran ya, masuk 5 besar 10 besar dari negara penghasil di dunia ya, emas, kemudian minyak, bukan, gas alam, kemudian sama batu bara ya. Aspal ini ya, sebenarnya sudah termasuk ke minyak bumi ya. Jadi minyak bumi itu ketika sudah ditambang itu ada namanya proses penyulingan ya, penyulingan. Itu saya dulu itu tahunya itu bukan dari SMA, bukan dari SMP, tapi waktu SD sudah diceritakan oleh bapak saya ya, sudah dikasih tahu bahwa minyak bumi itu penyulingannya ya ada beberapa macam lapisan ya. Nanti yang paling atas itu gas ya, kemudian bawahnya itu ada aftur itu bahan bakarnya pesawat ya, kemudian bensin, kemudian bensin sama solar ya, kemudian nanti yang ampasnya ya, ampas dari minyak bumi ketika sudah disuling itu nanti yang hasilnya berupa aspal. Nah, jadi kalau produk aspal itu sebenarnya juga ada hubungannya dengan ya, penyulingan minyak bumi seperti itu. Nah, ini kalau kita bicara tentang ya, ketersediaan air ya, ketersediaan air, terutama masalah air tanah ya. Nah, meskipun kita sudah ya, beberapa kali dihantam ya kekeringan panjang El Nino, ya, tapi cadangan air kita masih melimpah ya, dikarenakan sekering-keringnya Indonesia itu masih ada guyuran hujannya. Satu, yang pertama. Yang kedua ya, masih ada tempat untuk menyimpan air, terutama di daerah hutan hujan tropis ya. Jadi hutan hujan tropis itu bermanfaat sebagai ya, tempat penyimpanan air ya. Ketika air jatuh meresap ke dalam tanah ya, diikat oleh akar ya. Akar itu nggak cuma nggak cuma mengambil air, tapi juga ya, namanya sebenarnya bukan mengikat airnya ya, tapi mengikat tanah ya, mengikat tanah yang menjadi tempat aliran dari air tanah. Kalau misalkan hutan itu tidak ada ya, tanah itu mudah tererosi ya, lama kelamaan tempat untuk menampung air itu juga akan rusak atau tidak ada. Nah, sebagian besar wilayah Indonesia ini masih ya, memiliki cadangan air yang cukup melimpah ya. hanya saja ya beberapa daerah sedikit saja yang sangat krisis akan air ya. Kalau Nusa Tenggara ya, kita yang sudah belajar geografi sudah tahu teorinya ya, memang iklimnya seperti itu ya, sama seperti Jawa Timur juga ya. Cuma yang agak mengherankan ya, ini ada Surabaya juga masuk daerah yang krisis air di tengah ketika Surabaya hujan itu selalu ada kejadian banjir ya, selalu ada kejadian banjir ya. Ya, bisa jadi penyebabnya ya selain karena faktor iklim, kalau di Surabaya juga adanya alih fungsi lahan ya, alih fungsi lahan. Nah, ini sebagian besar ini yang masih hijau ini masih surplus ya, masih surplus jumlah airnya, masih bisa mencukupi kebutuhan ya, baik kebutuhan domestik maupun kebutuhan bagi ya, tanaman seperti itu, kebutuhan bagi tanaman. Nah, ini kalau kita bicara soal ya, persebaran ikan ya,
Jadi jumlah ikan yang ada di Indonesia cukup melimpah sekali ya. Ini hanya beberapa saja yang dicantumkan di dalam peta ini ya. Ini saya belum tahu kalau ini ikan madi dihang itu apa. Kalau yang ini cakalang, tuna ini tahu saya, tapi kalau madi dihang sama albacora ini apa, saya kurang tahu. Mungkin ada nama yang lebih populer ya di telinga kita ya. Kita kan populernya kalau ikan itu kalau nggak gerih ya pindang, lenguru seperti itu ya. Soalnya itu yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Tongkol ya. Nanti kalau ini kok nggak ada ya ikan tongkol, padahal ini ikan yang bisa apa namanya, yang bisa mendatangkan hadiah sepeda padahal. Bisa mendatangkan hadiah sepeda. Jadi persebarannya cukup banyak ya, mengingat perairan kita ya cukup luas ya, perairan kita cukup luas. Kemarin yang sudah belajar soal karakteristik wilayah Indonesia ya, kita sudah tahu bahwa wilayah laut dari Indonesia itu hampir mencapai 2 kali lipatnya dari luas daratan Indonesia. Dan ikan yang bisa kita ambil, yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita maksimalkan itu ya, sejauh dari batas zona ekonomi eksklusif ya. Jadi meskipun itu sudah tidak masuk ke dalam laut teritorial ya, tapi karena ada aturan zona ekonomi eksklusif, maka jumlah potensi ikan yang bisa kita manfaatkan itu juga semakin besar. Kemudian ya, salah satu faktor lagi yang membuat Indonesia itu banyak sekali jumlah ikannya itu adalah karena letaknya Indonesia itu yang berada di garis khatulistiwa, yang kemudian menjadikan perairan Indonesia itu menjadi hangat. Nah, ketika perairan Indonesia menjadi hangat ya, maka nutrien-nutrien yang ada di dalam laut itu juga cukup banyak sekali ya. Sedangkan nutrien itu adalah sumber bagi konsumsi bagi ikan-ikan. Nah, jadi itu adalah sebabnya kenapa Indonesia memiliki jumlah sumber daya ikan itu cukup besar sekali. Sumber daya perikanannya cukup besar sekali ya, dibandingkan misalkan dengan Kanada yang jumlah pulaunya lebih besar ya. Kanada itu ya, yang sudah kelas 12 ini kan sudah tahu ya, tentang arus laut. Jadi kalau di daerah utara atau selatan itu banyaknya ikan itu hanya pada waktu tertentu saja ya, hanya pada waktu tertentu saja, yaitu ketika arus laut yang membawa aliran panas itu ke situ ya. Tapi kalau misalkan di situ penuh dengan alirannya berbalik menjadi arus laut yang dingin ya, itu sangat sedikit sekali ikan yang muncul di perairan tersebut ya. Ini kalau kita bicara tentang komoditas ya, komoditas yang ada di negara kita ini. Untuk yang strip ini saya masih belum nemu ya, masih belum nemu datanya, jadi saya strip aja ya, daripada saya sok tahu ya. Tapi KTP kalau ini ya, ada datanya. Jadi komoditas terbesar ya, yang kemudian menghasilkan banyak sekali pendapatan ataupun pundi kas negara itu sebenarnya saya dapat sumbernya itu sampai 10, tapi saya cukupkan sampai 8 saja ya. Ada minyak kelapa sawit ya, ini sudah bukan rahasia yang bukan rahasia umum ya. Jadi ini sudah diketahui oleh semua orang. Kemudian ada batu bara, kemudian ada gas petroleum atau gas yang berasal dari minyak bumi, kemudian biji tembaga, kemudian emas, kemudian karet, kemudian perhiasan ya. Perhiasan sama emas beda. Kalau emas itu berupa ya, tambang emasnya, tapi kalau perhiasan itu kan sudah campuran ya, tidak murni emas ya, sudah ada campuran dengan bahan-bahan yang lain. Nah, kemudian yang terakhir ada minyak kelapa biasa ya, minyak kelapa biasa, beda sama kelapa sawit
Ya, minyak kelapa sawit ini untuk urutan kedunia bahkan menjadi nomor satu, ya menjadi nomor satu. Ya, kita bisa lihat di bukan di sini lupa. Ya, bisa lihat di sini. Ya, ini persebaran kelapa sawit cukup banyak sekali ya, daerah Sumatera, kemudian daerah Kalimantan, ya, kemudian di Jawa juga ada. Ya, jadi persebaran minyak sawit itu juga, ya, persebaran minyak sawit itu juga cukup besar. Ya, harus sadar kalau harusnya pakai mouse yang ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian batu bara menjadi urutan yang nomor 2. Batu bara menjadi urutan yang nomor 2. Nah, ini kalau kita lihat ya, ada di sisi Kalimantan, Sulawesi, kemudian ada di Sumatera juga. Ya, banyak sekali tambang batu bara di Indonesia. Nah, gas petroleum ya pasti ada hubungannya dengan minyak bumi ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang menjadi masalah-masalah ya? Kita itu sudah punya sumber daya alam yang luar biasa banyaknya ya. Kita sudah memiliki kekayaan alam yang luar biasa ya. Kita sudah memiliki wilayah yang cukup besar potensinya ya, cukup besar modal yang bisa kita gunakan ya, banyak sekali kenampakan alam yang bisa kita manfaatkan, tapi kok negara kita masih begini-begini saja sih ya. Kenapa kok negara kita masih menjadi negara yang tertinggal? Ya, mengapa negara kita itu masih dipandang sebagai negara dunia ketiga? Ya, masih dipandang ya dunia ketiga, masih dipandang sebagai negara berkembang. Ya, kenapa kok kita masih sulit untuk bisa menjadi negara maju? Ya, padahal usia negara kita ya, insya Allah minggu depan sudah memasuki usia yang ke-75 ya. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ya, misalkan seperti Rusia yang baru Rusia itu baru tahun 91, berarti masih baru 29 tahun ya. Kemudian negara-negara Balkan itu kebanyakan masih usia 27 sampai 29 tahun ya, Kroasia, Bosnia, Slovenia, Serbia. Kemudian Jerman yang sudah unifikasi ya, Jerman yang sudah disatukan itu saja baru 30 tahun ya, masih belum lama ya, masih 30 tahun ya. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara yang usianya lebih muda daripada kita ya, kenapa kok kita masih jauh tertinggal ya, masih jauh tertinggal ya. Ternyata ya, untuk masalah sumber daya alam ini ternyata kita masih menemukan banyak sekali masalah-masalah. Bentar. Oke. Masalah-masalah yang sering kita hadapi itu yang pertama adalah sumber daya manusia sebagai pengelola sangat rendah kualitasnya. Ya, jadi sumber daya alam itu ya kita tidak bisa langsung berharap 100% pada keberadaan sumber daya alam. Kita tidak bisa langsung ya, kemudian ketika sudah kita punya kekayaan ya, kemudian kita bersantai berleha-leha ya. Nah, kita analogikan itu seperti uang ya, seperti uang ya. Ketika kita punya uang ya, tapi kita tidak bisa menggunakan uang itu untuk apa ya, kita tidak bisa menggunakan uang itu untuk hal-hal yang bermanfaat ya, uang itu tidak bisa menghasilkan kekayaan pada kita, atau bahkan nah, karena kita terlalu banyak konsumsi dan tidak bisa mengelola ya, lama kelamaan uang kita juga bisa habis ya, bukan malah menambah investasi bagi kita ya, malah uang kita malah habis ya. Sama halnya dengan kaitannya dengan sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ya, jadi sumber daya manusia itu seharusnya ya, kualitasnya itu harus lebih bisa ditingkatkan ya, harus lebih bisa perhatikan ya, sumber daya manusia mulai dari pendidikannya, kemudian pola pikirnya ya, kemudian ya, banyak sekali ya, variabel-variabel yang membuat SDM kita itu masih tergolong rendah kualitasnya. Kalau tidak salah itu terakhir
saya lihat di postingannya mana ya, pokoknya di Instagram pokoknya, itu HDI atau Human Development Index-nya Indonesia itu masih di bawah 0,75, masih di bawah 0,75, padahal rata-rata negara maju itu di atas 0,8 HDI-nya. Nah, Indonesia masih baru di bawah 0,75, kalau nggak salah 0,71 atau 0,72 HDI-nya Indonesia. Sedangkan HDI atau Human Development Index negara maju itu rata-rata di atas 0,8. Nah, kita masih cukup jauh ya. Ya kalau kita ukuran matematika memang 0,8 dengan 0,7 selisihnya cuma 0,1 ya. Tapi karena HDI itu nilai maksimumnya cuma 1 ya, itu dianggap berarti cukup jauh. Selisihnya cukup jauh. Nah, itu yang masalah yang pertama ya. Jadi dari sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua, ya saya ke bagian yang kiri dulu. Jadi teknologi yang masih kurang. Nah, ini masih ada kelanjutannya dengan masalah sumber daya manusia. Ya, jadi sumber daya manusia yang masih kurang itu menyebabkan kita sangat kekurangan sekali stok teknologi yang bisa memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal. Ya, perlu diketahui bahwa negara-negara maju itu mereka tidak perlu banyak sumber daya alam. Ya. Sumber daya alamnya itu tidak banyak terdapat di daerah sana. Ya, tapi karena mereka memiliki teknologi ya, yang kemudian sangat penting untuk pengelolaan sumber daya alam, ya, maka mereka bisa mengelola sumber daya alam yang mereka beli di negara lain ya. Contohnya saja di Papua misalkan ya, Freeport ya. Indonesia di situ kan yang punya tanahnya, tuan tanahnya itu Indonesia. Ya, tapi karena Indonesia ya, belum sanggup dari segi teknologi, ya, akhirnya Amerika yang datang membeli tambang emas di situ, membeli tambang emas di Freeport. Ya, akhirnya apa? Ya, kita seperti ibaratnya itu kita seperti punya tanah ya, punya sawah ya, punya sawah atau punya pekarangan rumah lah, gak usah jauh-jauh ke sawah, punya pekarangan rumah tapi yang ngolah, yang ambil hasilnya itu adalah tetangga kita ya, seperti itu ya, sama halnya seperti tambang emas di Freeport. Jadi teknologi kita itu masih sangat minim atau masih sangat kurang. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan dampak dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan ya, kemudian memicu banyak sekali persoalan-persoalan lingkungan. Ini mulai dari kerusakan lahan, degradasi tanah atau penurunan kualitas tanah, kemudian hilangnya sumber air, kemudian polusi, ya, pencemaran dan seterusnya. Kebanyakan ya, dan ini juga salah satu sebab dari teknologi yang masih kurang itu tadi, karena teknologinya itu masih sangat kurang ya, sehingga kita masih belum mampu memproduksi teknologi yang ramah lingkungan ya. Akhirnya ya banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang dalam negeri lah, kita nggak usah jauh-jauh di luar negeri ya, yang dalam negeri ini kemudian ketika mengelola ya menimbulkan dampak-dampak yang sangat buruk bagi lingkungan. Misalkan contoh ya, pertambangan kapur misalkan. Pertambangan kapur itu seharusnya ya, kalau ini dari ilmu dari dosen saya ya, ilmu dari dosen saya itu harus dipetakan terlebih dahulu. Harus dipetakan terlebih dahulu. Kira-kira daerah mana yang ketika tambang kapur itu didirikan, yang pertama ya pertimbangannya itu satu, tidak menimbulkan efek erosi yang luas ya, tidak menimbulkan efek erosi yang luas, jadi hanya erosi di daerah kapur tersebut ya. Yang kedua ya, bukan berada di atas tempat aliran sungai bawah tanah ya, bukan tempat di atasnya aliran sungai bawah tanah. Kemudian yang ketiga, jauh dari pemukiman ya, jauh dari pemukiman.
Nah, tapi kenyataannya sekarang ya banyak sekali tambang kapur ya, karena mungkin sudah silau ya. Kan kapur itu warnanya putih, jadi silau ya. Silau akhirnya nambang kapur saat nemoni ning ndi ya ning kono ae. Dan saya pernah diskusi sama teman saya, teman kuliah itu katanya di tambang kapur Jedi Madura. Nah, itu sudah kena dampaknya daerah sekitarnya. Nah, itu sekarang warga-warga yang berada di sekitar tambang Jedi, yang pertama dari polusi udaranya. Kemudian yang kedua, sumber-sumber airnya sudah mulai kering di daerah tambang kapur Jedi. Sumur-sumurnya sudah mulai kering. Ya, karena daerah kapur itu berbeda dengan daerah-daerah yang morfologi yang lainnya. Ya, morfologi kapur itu andalannya adalah sungai bawah tanah. Kalau sungai bawah tanah sudah rusak, ya, kalau sungai bawah tanah itu sudah rusak, ya akhirnya dampaknya adalah di daerah sekitarnya yang menjadi jalur sungai bawah tanah itu. Ya, maka di daerah tambang kapur Jedi itu sumber-sumber airnya mereka sudah mulai mengalami kerusakan. Nah, belum lagi yang pernah saya teliti di daerah Gunung Kidul, ya daerah Yogyakarta, itu ada beberapa tempat yang mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi karena adanya salah kebijakan akhirnya memicu persoalan lingkungan. Ini belum termasuk ketika kebijakan yang terkait dengan perizinan ya, jadi salahnya ini juga berkaitan dengan birokrasi juga. Nah, jadi usaha itu bisa berdiri atau enggak itu kan juga ada prosesnya, yaitu prosesnya berkaitan dengan proses birokrasi. Biasanya kalau sifatnya kecil atau sifatnya lokal itu izinnya adalah ke Pemda setempat. Ya, ke Pemda setempat. Kalau misalkan cukup besar ya, perusahaannya cukup besar, izinnya ke pusat. Ya. Nah, ini masalah perizinan kan juga nanti ada hubungannya dengan masalah yang nomor 4 ini. Nah, ini yang korupsi, kolusi sama nepotisme. Nah, jadi untuk memuluskan proyek yang dibangun, untuk memuluskan proyek atau perusahaan itu bisa mendapatkan izin berdiri, ya, maka di situ nanti ada permainan uang di situ. Ya, ada korupsinya, ada kolusinya, ada nepotismenya juga. Ya, ada, kalau korupsi berarti menimbulkan kerugian. Kemudian kalau nepotisme ya bisa jadi karena itu adalah perusahaan dari keluarganya sendiri, maka kemudian dimudahkan sekali untuk perizinannya. Padahal ya untuk masalah perizinan itu pertimbangannya bukan dari uang atau dari kekerabatan atau pertemanan ya, tapi berdasarkan analisis-analisis yang sudah diproses melalui AMDAL. Yang kelas 12 sudah tahu AMDAL itu apa. Jadi ada prosesnya. Nanti kalau saya kuliah dulu, waktu kuliah AMDAL di UNESA ya, mata kuliah AMDAL itu nanti ada banyak variabelnya. Itu belum pemetaannya bagaimana. Ya, kemudian letaknya ada di mana dan seterusnya. Ya. Nah, kalau pendirian dari usaha-usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam ini ada semacam KKN ya, korupsi dan nepotisme ya, pasti ya, masalah-masalah yang lain seperti persoalan lingkungan yang rusak itu pasti akan ada. Kemudian untuk yang kelima saya loncat ke sini dulu, ini yang terakhir. Yang sini dulu yang paling bawah, yaitu pertumbuhan jumlah penduduk itu lebih cepat daripada siklus pembaruan sumber daya alam ya, saya sering gagap. Jadi pertumbuhan jumlah penduduk kita itu cukup pesat ya, meskipun kita sudah mencanangkan ya
program keluarga berencana ya, 2 anak lebih baik ya, tapi pada kenyataannya ya mereka lebih menggunakan jargon 2 anak lebih koma baik ya, bukan 2 anak lebih baik tapi 2 anak lebih baik ya, seperti itu ya, bukan. Jadi banyak sekali ya. Saya tidak ingin berbicara soal masalah yang benar harusnya kayak gimana ya, harusnya kayak gimana. Saya tidak akan membahas harusnya kita harus mengikuti program KB apa enggak, karena saya sendiri pun juga nanti kalau sudah menikah ya berharapnya itu nanti punya anak ya minimal 3 minimal 3. Jadi saya kalau ngomong kita harus melaksanakan KB, nanti saya kemakan omongan sendiri. Tapi kalau saya bilang jangan menggunakan KB, nanti saya dibilang tidak mentaati peraturan pemerintah ya. Ya, jadi saya tidak akan mempermasalahkan soal apakah ikut KB atau enggak ya. Tapi kita ambil alternatif yang lain ya, ya, ketika jumlah penduduk itu tumbuh lebih cepat daripada siklus pembaruan sumber daya alam ya, maka solusinya itu adalah kita beralih kepada energi-energi alternatif ya. Kita beralih kepada penggunaan sumber daya alam yang bisa tidak ada habisnya. Misalkan kalau kita sudah terbiasa menggunakan sumber daya alam yang sifatnya menggunakan bahan bakar minyak bumi ya, kita sudah ya perlahan, tapi nggak mungkin kita langsung berubah secara total ya, secara radikal enggak, kita berubah secara perlahan ya. Mungkin kita bisa ya step by step berubah menggunakan energi alternatif dalam satu bidang saja dulu ya. Misalkan kita membeli tapi ya sama saja ya, sepeda charger itu chargernya dari listrik juga bahan bakarnya dari minyak bumi ya. Misalkan kalau ada produksi sepeda yang listriknya itu adalah listrik dari sel surya ya, misalkan ada nanti ya kita berusaha beli yang itu ya, berusaha membeli kendaraan itu. Atau kalau misalkan kita nggak usah muluk-muluk membeli kendaraan yang baru lah, misalkan untuk masalah sepeda motor yang biasa kita miliki atau kita naiki setiap harinya ya, kita sudah mulai mengurangi penggunaan sepeda motor untuk perjalanan yang jaraknya cukup dekat ya, misalkan kalau antara ke itu Semamda ya, ke Semamda dengan ke Humaniora ya, itu gak usah naik sepeda motor ya, cukup jalan kaki saja ya. Jadi penggunaan sepeda motor itu hanya diperlukan untuk perjalanan yang jaraknya dekat-dekat saja, seperti itu, yang perjalanannya cukup dekat. Berbeda kalau misalkan kita berperjalanan secara berjalan jauh ya, misalkan seperti itu ya, maka kita bolehlah menggunakan kendaraan yang biasa kita naiki. Nah, tapi kalau jaraknya dekat ya, misalkan kita diminta oleh ibu kita ya, diminta ayah kita untuk pergi ke toko, nduk ya, toko ini beras yang toko ya. Ya, tokonya cuma sekitar 20 meter ya, kita naik sepeda motor ya. Ya, yang pertama kita rugi tenaga ya, apalagi yang misalkan pas posisinya hand starternya, double starternya itu mati ya, double starter mati, akhirnya kita harus jembleng, itu aja sudah kita menguras energi kita diri sendiri ya, itu sudah ya, juga membuang-buang energi yang digunakan sepeda motor kita ya. Jadi kita sudah mulai memikirkan hal ini ya. Jadi kita kalau menekan jumlah penduduk itu sepertinya tidak mungkin ya, karena persepsi masing-masing orang itu berbeda ya, persepsi akan pentingnya keluarga berencana atau program-program yang semacam itu berbeda-beda.
Itu kan persepsinya orang berbeda-beda dan sifatnya juga tidak menekan ya, sifatnya tidak menekan. Jadi ya kita ambil alternatifnya ya, ambil jalan tengahnya, yaitu ya kita mulai belajar beralih untuk menggunakan energi alternatif, atau bisa jadi kita berusaha mengurangi terlebih dahulu ya. Kalau misalkan kita tidak bisa langsung beralih ke sumber daya alam yang terbarukan, kita berusaha perlahan, step by step itu kita mengurangi penggunaan sumber daya alam yang sifatnya mudah habis seperti itu. Kemudian yang terakhir, ya, masalah yang terakhir yang dihadapi oleh bangsa kita itu adalah kurang kepedulian kita atau apatisme. Ya, jadi kita itu masih sangat kurang ya, kepedulian kita itu terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan sumber daya alam. Kurang kepedulian itu bisa jadi karena literasi kita, bisa jadi karena pekerjaan kita, ya, bisa jadi karena hobi dan kesibukan kita, atau hal-hal yang lainnya. Kalau misalkan dari masalah pendidikan misalkan ya, sekarang anak SMA itu kalau misalkan pengen lanjut kuliah itu kebanyakan milih yang jurusan itu yang punya prestisius tinggi atau ada gengsinya gitu ya, ada gengsinya ya. Jarang sekali yang kemudian mengambil misalkan ilmu lingkungan atau jurusan pengelolaan sumber daya alam atau geografi misalkan, itu sangat jarang sekali ya. Biasanya ya, anak semamda kemarin yang saya perkenalan anak kelas 12 itu kan kebanyakan psikologi, kemudian jurusan hukum, kemudian ekonomi dan seterusnya ya. Jarang sekali yang kemudian ambil jurusan yang anti mainstream gitu ya, anti mainstream dan punya peran gitu, anti mainstream dan punya peran ya. Dan itu sebenarnya kalau disalahkan juga nggak bisa ya, karena mungkin jadi mindsetnya adalah berkaitan dengan prospek kehidupan di masa yang akan datang ya, berkaitan dengan penghasilan. Nah itu sebenarnya hal yang wajar untuk di Indonesia. Ya, mengapa wajar ya? Karena negara kita juga masih belum bisa ya, memenuhi kebutuhan ya, profesi-profesi yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam. Ya, kebanyakan mereka-mereka yang berhasil di bidang pengelolaan sumber daya alam itu mereka yang bekerja di perusahaan swasta ya, misalkan di perusahaan swasta seperti itu. Sebenarnya memang tidak ada kaitannya, tidak ada kaitannya antara kita mau ambil jurusan apa, ya, nanti pekerjaannya seperti apa, itu sebenarnya nggak ada hubungannya. Nah, tapi setidaknya ketika kita ya mengambil jurusan kuliah itu sama seperti apa yang akan kita lakukan atau kerjakan, nah itu teori yang kita ambil itu bisa kita terapkan ketika kita bekerja seperti itu. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan hobi ya, kita itu hobinya kita setiap hari bagaimana? Apakah lebih banyak membaca, lebih banyak melihat atau menonton berita, atau lebih banyak mendalami isu-isu terkini, atau mungkin sebaliknya kita lebih banyak main game misalkan ya. Main game itu saya tidak pernah bilang main game itu dilarang ya. Cuma kalau berlebihan itu saya ya, kalau bahasanya orang Surabaya itu kebacut ya. Bahasanya orang Surabaya itu kebacut. Ya, 24 jam itu 2/3 harinya itu digunakan untuk bermain game misalkan ya, 16 jam buat main game, sisa 8 jamnya itu buat istirahat dan lain-lain. Nah, itu kan hal-hal yang harus kita mulai ubah kebiasaan seperti itu. Nah, kita harus mulai beralih kepada kebiasaan-kebiasaan ya, yang bisa meningkatkan daya kritis kita, yang bisa meningkatkan pemikiran kita, yang bisa meningkatkan pengetahuan kita, supaya kita itu juga nggak kudet itu loh ya, supaya kita nggak kudet ya. Contoh saja misalkan masalah ya, kalau yang 2 pekan lalu kan kita bahas maritim ya. Ya, misalkan saja masalah Cina masuk ke Indonesia, ya cuma sedikit yang berani ngomong iya pak Cina masuk Indonesia pak. Itu
melanggar apa enggak Pak? Sedikit yang bisa kritis seperti itu ya. Kebanyakan malah bertanya, loh ancen iyo ta Cina masuk Indonesia, itu berarti kan artinya tidak mendapatkan informasi apa-apa, tidak mendapatkan informasi apa-apa. Jadi kepedulian kita itu masih posisinya itu masih sangat kurang ya. Kebanyakan kalau di negara-negara yang sudah maju itu mereka justru ya sangat ingin mencari tahu apa yang terjadi di negaranya ya, mereka sangat ingin mencari tahu ya, meskipun pekerjaan mereka atau spesifikasi keahlian mereka itu di luar dari hubungannya dengan geografi ya. Tapi mereka tetap pengen tahu ya, cari informasi ya, cari berita berkaitan dengan negara mereka seperti itu, terutama di daerah negara-negara yang demokrasi misalkan seperti itu, yang mana demo-demo itu ya, bukan di brandeli tapi ya, difasilitasi ya. Makanya kalau di luar negeri kan demo itu kan lebih seringnya itu, kalau di negara maju maksud saya, lebih seringnya itu demonya demo damai ya. Demo itu kalau nggak difasilitasi ya anarkis kayak di Indonesia. Oke, kita lanjutkan sampai sini ya, apa sih yang kita baca setiap harinya ya, apa yang sebenarnya kita baca setiap harinya ya, medsos kita itu ya, mulai dari feed Instagram, kemudian timelinenya Twitter ya, kemudian Facebook kita, beranda Facebook dan medsos-medsos yang lainnya itu isinya apa ya? Isinya banyak sekali hal-hal yang berbicara yang nonsens ya, nggak ada manfaatnya sama sekali ya, atau banyak tentang gosip artisnya ya, tiba-tiba PDKT kemudian tiba-tiba nggak jadi gosip artis ya, misalkan seperti Jessica Iskandar misalkan ya, yang dulu sempat dekat dengan Richard Kale, kemudian tiba-tiba nggak jadi ya. Kalian lebih tahu berita ini yang barusan saya ucapkan atau berita tentang isu sumber daya alam gitu ya? Kalau saya baca semuanya ya, kalau saya baca semuanya, makanya yang berita barusan juga tahu. Nah, kemudian medsos kita lebih banyak berbicara soal isu SARA ya, SARA, suku, agama dan ras. Nah, kemudian banyak sekali berita-berita hoax yang ada di media sosial kita ya, atau mungkin konten sampah ya, konten sampah ya, misalkan mengundang profesor abal-abal untuk berbicara soal COVID-19 misalkan ya. Profesor abal-abal untuk berbicara COVID-19 misalkan. Itu banyak sekali yang berseliweran di medsos kita, di YouTube kita ya. Dan kita pun tertariknya untuk hal-hal yang tidak berfaedah seperti itu ya. Kita jarang sekali buka kompas.com ya, kita jarang sekali membuka detik.com, kita jarang membuka misalkan merdeka.com ya, atau Jawa Pos ya, jawapos.com, jawapos.com, cpnn.com ya. Kita jarang, kalau di TV ya, kalau di televisi kita jarang sekali lihat liputan khusus ya, jarang sekali lihat berita, jarang sekali lihat acara-acara diskusi seperti ILC misalnya. Yang kita sering tonton adalah sinetron azab ya, sinetron azab yang ada di Indosiar. Sinetron azab yang ceritanya juga nggak masuk akal ya, seolah-olah azab yang diberikan Allah itu seperti yang dipikirkan oleh manusia dan seterusnya. Jadi pertama ya, apatisnya kita itu juga bisa jadi karena kurang kepeduliannya kita ya, bisa jadi karena keinginan kita itu lebih tertarik kepada konten-konten yang sampah, atau bisa jadi kita yang memilih untuk tidak turut serta, atau bisa jadi juga karena media-media juga lebih pengen mengekspos berita yang laku di pasaran daripada berita-berita yang bisa mendidik anak bangsa seperti itu. Nah, kemudian ya bagaimana sih caranya ya? Yang nomor satu adalah mulai belajar.
Ini sebenarnya nomornya cuma satu aja, ini selanjutnya nggak ada. Ya, nomor satu belajar, nanti seterusnya terserah. Maksud saya, ya, mulai belajar, ya, mulailah kita untuk belajar memahami lingkungan di sekitar kita. Lalu kemudian mencoba untuk berpikir kritis, ya, dan kemudian berusaha ngelis, ya, apa sih yang masih kurang dengan kontribusi kita terhadap lingkungan kita. Ya, kita berusaha mengintrospeksi, ya, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi kita seperti berusaha literasi, ya, tapi kita literasi dari lingkungan, ya. Kita mencoba membaca apa sih yang terjadi di lingkungan kita, ya. Ya, apa yang terjadi di misalkan di daerah kita, ya. Kita nggak usah jauh-jauh berpikir soal Indonesia misalkan, ya. Bukan jangan, tapi kita jangan langsung terburu-buru untuk berpikir yang levelnya Indonesia, tapi kita mulai dulu dari apa yang ada di sekitar kita. Misalkan berbicara tentang kelurahan kita bagaimana, komplek perumahan kita bagaimana, kemudian kota kita, kabupaten kita bagaimana, seperti itu. Apa sih yang ada, yang terjadi tentang lingkungan itu. Kalau misalkan Surabaya ini kira-kira wisata mangrove ini sudah sudah dimanfaatkan dengan baik atau tidak, ya, atau hanya dijadikan sebagai maskot saja di situ. Misalkan untuk masalah ruang terbuka hijau dan daerah resapan air di Surabaya, kira-kira sudah dikelola baik apa enggak. Nah, kalau belum, misalkan, ya, kalau belum, ya, kira-kira rumah kita itu salah satu yang belum melaksanakan atau enggak. Nah, kalau ternyata di rumah kita belum melaksanakan, ya, ya, kita bisa, ya, melakukannya terlebih dahulu dari rumah kita sendiri terlebih dahulu. Ya, ya, maka di sini saya ambil langkah-langkahnya itu bisa disebut ke BK, ya. Bisa disebut dengan ke BK, ya. Mana ini, Mas? Ya, ke BK, ya. Ke BK yaitu ketahui, bergerak, kritisi, ajak, ya. Ketahui, bergerak, kritisi, ajak, ya. Yang pertama adalah ketahui, ya. Ya, ketahui, ya, itu artinya adalah cari informasi terkait dengan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita. Bagaimana kondisi air di sekitar kita, kemudian bagaimana keberadaan vegetasi, ya. Vegetasi nggak melulu soal vegetasi yang cakupannya luas, ya. Ya, misalkan terkait dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, ya. Kita mulai dari hal yang kecil dulu. Nah, kalau kita sudah mencari tahu, maka kita masuk bergerak, ya, mulailah dengan aksi yang kecil. Ya, misalkan kalau dalam sumber daya alam air itu, misalkan gunakan air seperlunya, misalkan, ya. Jadi kita tidak membuang-buang air, ya, kita hemat air, atau misalkan buat pengelolaan air secara mandiri dan punya dampak berkelanjutan. Ya, saya kasih contoh itu di Bali. Ya, ini 2 pekan lalu saya bicara kemaritiman ngomong Bali, tapi ini beneran di Bali juga ada masalah sumber daya air. Ya, mereka seperti membuat semacam seperti biopori, tapi bukan biopori, ya. Kalau biopori itu kan tingginya itu hanya sekitar setengah meter, kemudian dikasih paralon yang kecil, dikasih lubang, habis itu dikasih pupuk, ya, bukan pupuk, seresah daun, ya, kemudian, ya, di situ air ketampung, di situ kemudian air, ya, lolos ke tanah, kemudian daun-daun ini yang jadi pupuk kemudian bisa dijadikan sebagai bisa digunakan sebagai tempat sebagai penyubur tumbuhan, penyubur tanah, seperti itu. Nah, kalau di Bali ini tidak hanya membuat pupuknya saja, tapi benar-benar membuat kedalaman, ya, paling sekitar, ya, 2-3 meteran gitu, 2 sampai 5 meter lah paling dalam.
Ya, kemudian ya benar-benar seperti dibuat seperti sumur, ya, dibuat seperti sumur. Ya, kemudian ya eh, ya tetap pakai paralon, tapi paralonnya yang dimnya itu lebih besar, kemudian ya sama seperti prosesnya seperti biopori. Namun nanti di bawahnya itu ya itu benar-benar dicari tahu ya sampai mana lapisan kedap airnya, ya, dicari tahu sampai mana lapisan kedap airnya. Nah, ketika nanti air masuk ke situ ya kemudian ini mengalir ya, mengalirnya itu ada di daerah dataran yang rendah di mana sumur-sumur warga itu berada, seperti itu, di mana sumur-sumur warga itu berada. Jadi kalau di biopori itu kan beda. Jadi kalau di biopori hanya mengutamakan pada pembuatan pupuknya saja, tapi kalau yang di Bali itu tidak hanya biopori saja tapi juga dalam rangka pemenuhan air untuk warga-warga yang sumurnya berada di dataran yang lebih rendah daripada dataran yang ada di sumber itu tadi. Nah, itu kalian bisa searching di YouTube, saya pernah nonton masalah itu. Kalau kalian nanti cari di YouTube itu judulnya gerakan menabung air. Gerakan menabung air Bali seperti itu. Ya, itu kita bisa melakukan hal-hal seperti itu misalkan. Ya, kalau misalkan kita pengen ya menabung air yang cukup dekat ya kita cukup buat tandon ya, misalkan tandon hujan ya seperti yang dilakukan oleh daerah Lamongan, daerah Tuban itu mereka membangun seperti tandon di atas rumah yang sengaja dibuka. Tapi kalau nanti musim kemarau nanti cukup ditutup ya, ditutup. Tapi kalau musim hujan nanti dibuka, ya nanti ditampung di situ air-airnya. Ya, selama air sumur itu masih penuh air ya masih menggunakan air sumur ya. Tapi nanti kalau misalkan air sumur mulai surut ya nanti yang digunakan adalah air yang ada yang sudah ditandon oleh tandon-tandon rumah itu tadi. Itu adalah hal-hal kecil yang bisa dilakukan, dan masih banyak sekali aksi-aksi yang lainnya ya, mulai dari hidroponik ya. Ya sepertinya hidroponik itu kan sepele sih, cuma nandur-nandur ya, cuma apa semacam kayak praktikum biologi ya. Tapi hal sepele seperti itu dampaknya juga bisa besar. Selain juga wujud kita peduli terhadap lingkungan ya, juga nanti ada pembiasaan bagi kita. Kita sudah terbiasa mengolah ya, tanaman-tanaman, akhirnya kita juga ketika sudah kita dewasa ya, ketika kita sudah dewasa kita akhirnya terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif yang sama. Nah, kemudian yang ketiga kritisi. Nah, ketika kita sudah tahu ya sudah bergerak ya kita mencoba menggali isu-isu yang ada di daerah luar sana. Jadi jangan dibalik ya, jangan ketahui kritisi bergerak. Nah, itu kalau katanya orang-orang itu kan iso ngritik tok tapi orang ini action nih ya, tidak ada actionnya. Tapi kita harus bergerak dulu ya, harus ngasih contoh dulu baru nanti kita kritisi. Ya, apa sih yang ada di luar sana yang masih belum berubah? Nah, itu habis itu kita kasih solusi seperti yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita lakukan ya. Bandingkan dengan teori yang kamu pelajari dan kamu terapkan. Nah, jadi bergerak dulu baru nanti kritisi apa masalah yang ada di luar sana. Jadi biar sifat kritis kita itu juga tidak nonsens ya, tidak omong kosong, tapi benar-benar ya berasal dari apa yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang terakhir baru ajak keluarga teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama ya. Jadi untuk melakukan pembiasaan pengelolaan sumber daya alam itu tidak cukup hanya diri kita sendiri ya, namun harus ya, banyak sekali orang-orang yang harus diajak ya. Ya, apalah arti kita seorang ya kalau misalkan tidak ada orang yang bergerak bersama kita.
Ya, tapi bukan berarti pekerjaan kita sia-sia. Ya, pekerjaan kita nggak sia-sia. Ya hanya saja kalau hanya satu orang tidak bisa membawa perubahan yang sangat besar. Oleh karena itu kita harus ya, bergerak dulu, mengkritisi, baru kemudian kita ajak untuk melakukan hal yang sama. Oke, itu untuk pembahasan diskusi santai. Sudahkah kita peduli dengan sumber daya alam Indonesia pada pagi hari ini? Silakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan informasi di forum ini yang mungkin barangkali saya juga belum tahu tentang informasi tersebut, silahkan saya beri waktu. Halo, mana ini orangnya ini? Kok nggak kedengeran? Halo Pak, halo Pak. Ya, Ada. Ya, ya. kalau ada Ya tadi bapaknya masih seru menjelaskan ya saya dengarkan aja Pak. ya silakan. Kalau ada informasi yang mungkin belum saya ketahui atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ray, Bapak your sudah opinion, Ray. Pak. Bapak sudah baca berita ini yang Indonesia ekspor benih lobster. Oh, Iya, Pak. itu yang ada kasus korupsinya juga itu ya. Iya Pak. Iya. Ini tanggapan dari Muhammadiyah juga ada ya Pak. Itu kalau saya tanggapan Muhammadiyahnya belum baca. Ini republika.co.id. Iya, kalau benih lobster saya juga sudah baca banyak sekali ya. Di Instagram juga ada, di Twitter juga ada. Terus? Ya di sini ya seperti yang Bapak katakan tadi itu untuk pengembangan SDM manusia Indonesia itu yang jadi utama Iya. untuk mengurus sumber daya alam Indonesia. Contohnya ini kasus yang ekspor benih lobster ini dari tanggapan Muhammadiyah ini dari Ketua Pengurus Pusat PP Muhammadiyah Pak Anwar Abbas itu mengatakan di sini kenapa kok kita ini beliau mengkritik pemerintah ya. Kenapa kok kita harus ekspor benih lobster ke pasarnya? Ke pasarnya itu kan Vietnam sekarang. Iya. Ada pasarnya Vietnam. Iya. Nah, itu kenapa kita harus mengekspor benihnya saja? Kenapa enggak kita budidayakan dulu lobsternya terus kita jual lobsternya? Oh, paham. Terus yang ditanyakan? Ya di sini saya cuma kasih tahu beritanya aja sih Pak. Ya, kalau tanggapan saya memang ya banyak hal yang apa ya? Ini kalau saya Iya. ngomong begini nanti ketika saya upload di YouTube saya di-ban, dilaporkan. Ya istilahnya apa ya? Istilah yang lembut itu apa ya? Ya ada hal-hal yang ya, tidak wajar lah ya dari kebijakan-kebijakan dari pemimpin-pemimpin kita terkait dengan apa namanya? Terkait dengan hal-hal yang seperti inilah ya, banyak sekali, nggak cuma sekali ini saja kan, nggak cuma seperti ini saja. Bahkan Ibu Susi kan juga ikut berkomentar gara-gara yang masalah benih lobster itu. Kenapa kok kita tidak mengolahnya dulu di sini? Ya, itu bisa jadi karena ada permainan ya. Ya kita tidak bisa mengabaikan faktor politik juga kan ya. Kita tidak bisa mengabaikan faktor politik juga ya. Orang itu kalau sudah kelihatan dolar itu kan juga kita nggak bisa silau ya. Nggak usah jauh-jauh pemerintah, kita sendiri aja kalau misalnya diiming-imingi uang kan juga nggak nggak bisa nolak kadang-kadang kan ya, seperti itu. Yang kedua ya bisa jadi karena bukan teknologi, lebih tepatnya tempat untuk pengelolaan itu kita masih belum menyediakan ya, tapi sebenarnya kita ya, jauh lebih bisa menghasilkan banyak sekali pemasukan itu kalau kita ya, wani bondo di awal ya, wani untuk mengeluarkan uang di awal ya. Misalnya kita membuat tempat untuk pengembang biakan dari lobster misalkan, pengembang biakan dari lobster
Nah, kemudian itu kan juga butuh biaya kan, itu juga butuh biaya. Memang nggak sedikit. Ya, kalau cuma empang empang rumah itu kan memang kelihatannya murah ya, empang rumah buat. Tapi kalau sifatnya itu untuk tempat yang diusahakan sebagai pengelolaan yang levelnya itu sangat besar, itu biayanya cukup tinggi. Ya, tapi ya kalau misalkan ya saya nggak berani berandai-andai jika saya menjadi presiden ya. Kalau misalkan saya cuma bilang andai kata saya di posisi itu ya saya berani berani bondo ya, saya berani apa namanya ngeluarin modal untuk mendirikan tempat itu. Nah, nanti ketika lobster ini bisa dikembangbiakan secara sendiri ya, nanti lobster kan harganya naik itu ketika sudah ya di fase atau usia tertentu ya, tidak berupa benih. Benih itu kan masih murah sekali ya, ya benih itu masih murah sekali ya, seperti ayam potong itu kalau masih piye itu ya masih jadi kutuk, nah itu harganya sangat murah sekali. Tapi kalau sudah ayam potong itu sudah umur 30 hari ke atas itu harganya ya bisa di atas 20.000 per kilonya. Ya, sama halnya dengan lobster ya, lobster kalau benihnya itu kan masih murah. Tapi kalau misalkan sudah yang jelas juga tidak terlalu tua juga ya, hewan-hewan itu biasanya daging itu kan alot kalau misalkan tua. Sama halnya lobster juga sama ya, gak ada hewan kalau tua itu nggak alot ya. Nanti daging kita juga nanti kalau sudah tua pasti alot juga. Ya, jadi kita berani ngasih modal terlebih dahulu. Habis itu nanti ketika sudah besar ya, pertama bisa dikembangbiakan yang pertama ya. Lobster itu bisa menghasilkan telur-telur yang banyak. Ini nanti untuk memproduksi benih-benih yang baru. Ya, lobster yang sudah cukup umur bahasanya, ya sudah layak untuk dijual ya, ini baru dijual seperti itu. Nah, kalau teorinya itu seperti itu ya, teorinya itu seperti itu. Hanya saja ya faktor-faktor politik itu memang nggak bisa dipungkiri. Ya, bisa jadi saya ngomong seperti ini nanti kalau ternyata ya, tapi naudzubillah lah, semoga nanti kalau misalkan saya terpilih menjadi seorang pimpinan misalkan itu ya, pimpinan di negara ini ya, perwakilan di negara ini, saya nggak silau dengan tawaran-tawaran. Masalah yang lain ya, kalau terkait dengan masalah pemerintah atau kebijakan itu kadang-kadang begini ya, itu biasanya itu karena ya, yang diberikan jabatan itu, yang diberikan amanah untuk memimpin di suatu instansi ya, itu biasanya bukan orang yang kebetulan ahli di bidangnya ya, bukan ahli di bidangnya, dan itu kan masih sering terjadi sampai saat ini ya, dan biasanya itu kaitannya dengan ya, bagi-bagi kursi selama ya, hasil dari pemilihan ya, karena partai A misalkan, partai A sudah dukung akhirnya kasih kursi ke sini ya, siapapun orangnya pokoknya dikasih kursi seperti itu ya. Jadi banyak sekali ya masalah-masalah di negara kita itu kalau terkait dengan kebijakan itu karena juga faktor itu tadi ya, kolusi kan, berarti kan ada faktor kolusinya, karena faktor pertemanan ya, ada apa namanya, transaksi politik ya, ibaratnya ada transaksi politik, sehingga kemudian banyak sekali orang-orang yang menduduki suatu jabatan atau posisi itu tidak sesuai dengan ya, kapasitasnya ya. Seperti itu. Makanya saya pernah buat postingan itu ya, sebenarnya kita untuk masalah kelautan itu merindukan Bu Susi banget ya, sangat merindukan Bu Susi ya, karena Bu Susi itu sudah dari zaman bahula itu sudah ya hubungannya itu dengan ya, masalah kelautan sama perikanan ya, sebelum jadi menteri itu sudah berkecimpung di dunia tersebut ya, jadi sudah paham seperti begituan ya, dan ya wallahu a'lam lah, nanti semoga pemimpin kita ya sebelum
akhir masa jabatan lebih disadarkan kembali. Dan ini berlaku juga cuma lobster juga ya, untuk hal-hal yang lain juga. Oke, kalau itu tanggapan saya. Kalau yang mungkin yang peserta yang lainnya bisa menambahkan tanggapan mungkin terkait dengan isu yang dibawakan oleh si Hasmi tadi. Mungkin ada yang memberikan tanggapan lain. Mungkin pendapatnya berbeda dengan saya, silahkan. Masih tersambung toh ini? Masih kok Pak, masih. Iya, Pak. Saya Dikson Pak, biasanya suka kritik ini Pak. Nah ya, siapa yang Dikson yang suka ngeritik? Oke, Dikson. Iya, Pak. Saya kurang paham sih Pak kalau masalah lobster ini. Gak tahu ahlinya Pak. Aku Enggak. Ini kan yang dibahas kan ini bukan teori tentang perkembangbiakan lobster ya, cara Oh, budidaya lobster, tapi bicara soal kebijakan ekspor impor dari lobster itu tadi yang ditanyakan oleh si Hasmi. Kalau budidaya lobster saya juga nggak tahu ya. saya nggak pernah budidaya lobster. Saya juga nggak tahu Pak masalah ekspor impornya kenapa ya Pak. Oh, ya. Ya Ray. Apa karo ya Ray ya? apa yo mau berita kok terus tak tanyakan. Aku nggak sempat denger simpang siur juga nggak dengerin. Nggak baca lebih lanjut sih. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk yang lain yang ingin bertanya. Halo? Ya, ada Pak. Ya Pak. Ada mungkin Pak ya, saya ya. Ya silakan, nggak apa. Ini masalah 6 itu Pak ya, masalah sumber daya alam Indonesia. Iya. Nah, upaya memanfaatkan untuk sekarang itu bagaimana Pak Indonesia? Paling cepat lah Pak untuk bisa bangun sumber daya alamnya itu. Gimana maksudnya? Gini, upaya memanfaatkan sumber daya alam itu Pak, solusinya itu bagaimana Pak? Tentang masalah itu. Oke, sebentar ya, ada telepon sebentar, saya angkat dulu, bentar. Oke, saya kembali. Oke, tadi Abinaya, tadi barusan ada telepon dari security mengingatkan masalah gerbang. Oke, silakan dilanjut pertanyaannya. Gini Pak, kan usaha Indonesia ini Pak, bagaimana Pak untuk memanfaatkan sumber daya alamnya dari 6 masalah itu? Dari 6 masalah tersebut. Salah. Iya. Jadi dari 6 masalah yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya ada urutannya ya. Ada semacam prosedurnya itu harus ngapain sih ya. Jadi yang paling utama yang bisa kita lakukan, saya perbesar aja layar saya ya. Oke. Jadi hal yang paling utama yang paling penting untuk kita lakukan itu adalah kita harus mengembangkan sumber daya manusianya terlebih dahulu ya, entah itu ngasih pendidikan yang sangat layak ya, kemudian memberikan fasilitas-fasilitas yang menunjang pengembangan manusia itu bisa lebih ditingkatkan seperti itu. Jadi karena persoalan kita itu pangkalnya dari permasalahan kita itu sebenarnya ada pada kualitas sumber daya manusianya, pangkalnya itu awalnya. Nah kemudian saya tampilkan slide-nya saja kalau itu. Nah ya, pangkalnya itu
di sumber daya manusianya. Mana mau saya bukan. Kemudian karena sumber daya manusia ini yang kualitasnya sangat rendah, ya maka kemudian ya masalah yang lain ini muncul, ya teknologi, kemudian masalah kependudukan, masalah KKN, masalah kebijakan, ya kurang kepedulian, ya. Jadi yang paling penting adalah soal kualitas sumber daya manusia Indonesia ini yang lebih dulu ditingkatkan, ya. Sampai hari ini kan kita masih belum bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas pengembangan manusia yang mencukupi atau memadai, ya. Pendidikan kita misalkan, ya masih banyak anak yang putus sekolah, ya masih banyak anak yang putus sekolah. Masalah pekerjaan, ya misalkan, ya masalah pekerjaan untuk yang tenaga kerja, ya kita lebih banyak menggunakan tenaga kerja asing daripada tenaga kerja di dalam negeri, ya tenaga kerja lokal. Apalagi yang kemarin beritanya kan ada TKA dari Cina yang mendarat di daerah mana itu, di daerah Sulawesi pokoknya. Nah kemudian itu kalau dari segi tenaga kerja. Ke masalah ya, orang-orang yang ingin berwirausaha itu perizinannya juga cukup sulit, ya birokrasinya cukup sulit. Kemudian ya masih banyak sekali ya variabel-variabel yang menyebabkan sumber daya manusia kita itu masih sangat rendah. Nah tugas kita, ya untuk tugas Indonesia pada umumnya, nah itu bagaimana caranya kita meningkatkan sumber daya manusianya terlebih dahulu, ya misalkan untuk pendidikan, ya kita berikan saja pendidikan yang semurah-murahnya, ya mungkin nggak gratis tapi semurah-murahnya, ya, kepada semua anak bangsa yang ada di Indonesia. Atau bisa digunakan ya seperti yang sudah berjalan ini kan, ada namanya kalau di sekolah negeri, tapi itu seperti program bidik misi. Tapi kalau bidik misi SMA itu beda sama bidik misi bidik misinya kuliah. Kalau kuliah itu bidik misinya dananya dari pemerintah. Tapi kalau bidik misi SMA itu ada misalkan dari keluarga yang mampu, kemudian ikut menyumbang, ya, hartanya untuk dijadikan sebagai biaya SPP dari siswa yang tidak mampu, ya, seperti itu. Ada program bidik misi seperti itu. Jadi ada program semacam kayak kerjasama lah, ya. Di situ akhirnya dampaknya kan sangat besar, ya. Di situ secara tidak langsung, kalau secara religiusnya itu melatih sikap kedermawanan dari yang punya kelebihan harta. Yang kedua, yang ini yang nggak mampu ini akhirnya punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak juga, seperti itu. Nah, kalau di kuliah ya sepertinya sudah berjalan, ya program kuliah, meskipun masih belum banyak, ya masih belum banyak seperti itu. Kemudian masalah tenaga kerja, kalau misalkan ada yang masih kurang terampil, ya kita buat, ya, kita aktifkan, ya, balai-balai kerja yang ada di Indonesia. Kalau perlu, ya, keluarkan sertifikasi, ya, supaya nanti tenaga kerja benar-benar merupakan tenaga kerja yang diakui, ya seperti itu. Nah, kemudian dari layanan media, ya kita sudah mulai menseleksi, ya media-media mana yang bisa memberikan manfaat, ya ngasih arahan mana informasi yang baik, mana informasi yang buruk, ya mana yang layak untuk dibaca dan ditonton, mana yang nggak layak, ya. Karena ya apa yang saya sebutkan tadi, ya masalah masalah pendidikan sudah terpenuhi, kemudian tenaga kerja juga sudah mulai dilatih, ya itu akan menjadi percuma kalau misalkan tontonan kita ya masih kayak gitu-gitu aja, ya tontonan televisi kita masih gitu-gitu aja. Akhirnya ketika kita sampai sekolah itu, ya ilmu sudah masuk,
ketika kita kembali ke rumah ya kita kembali menjadi bodoh gitu ya, karena dibodohi oleh media-media yang ada di depan kita ya. Mulai dari televisi, medsos kita ya, itu mulai melakukan penyeleksian, atau ya, kalau kita tidak bisa membendung seperti itu ya kita bisa berusaha memahamkan kepada masyarakat bahwa ini loh yang baik untuk ditonton, ini loh yang nggak baik ditonton. Nah, nanti kalau masalah SDM ini sudah berhasil ya, nanti kalau sudah SDM berhasil, nanti masalah teknologi ya, kemudian masalah KKN, kemudian masalah kebijakan terkait dengan permasalahan lingkungan ini akan kena dampaknya juga, kena imbasnya juga. Jadi seperti ada efek domino ya, ada efek domino, ada kesinambungannya. Kalau SDM sudah meningkat, akhirnya akhirnya kita bisa menciptakan teknologi yang digunakan sebagai sumber pengelolaan. Kemudian kita bisa mengambil kebijakan yang baik ya, terutama terkait dengan perizinan, terkait dengan masalah modal dan seterusnya ya. Kemudian KKN itu bisa kita minimalisir ya, kalau bisa nol ya, tapi kalau tidak bisa diminimalisir ya. Kemudian kita bisa mengupayakan energi alternatif ya, dari masalah jumlah penduduk ya, kemudian yang lain-lain lah. Itu kalau kita berbicara dari soal SDM. Nah, masalahnya SDM sudah bagus, modalnya yang nggak ada ya. Itu bagaimana caranya ya? Kita mulailah mengembangkan itu, jangan langsung membuat proyek-proyek yang besar ya. Kita buatlah ya, misalkan Indonesia kan sebagian besar itu meskipun ya sudah mulai menuju ke daerah perkotaan, tapi guyubnya itu masih ada, meskipun ya tersisa lah, masih ada. Nah, kita buat kebijakan gotong royong ya. Jadi masyarakat itu memodali usahanya sendiri, mengelola sendiri ya, kemudian nanti yang punya akses untuk menjualnya sendiri. Misalkan kalau sumber daya tambang misalkan ya, sumber daya tambang di sekitar wilayah Jeding misalkan. Saya kalau tambang kapur di Jawa Timur yang paling terkenal itu daerah Jeding, soalnya di daerah Jeding ya, warga sekitarnya itu kemudian mengumpulkan modal, mengumpulkan uang ya, kemudian mendirikan usaha, kemudian mengelolanya sendiri ya, kemudian nanti teknologi itu yang membuat adalah ya, teknologi yang diciptakan itu ya dibuat oleh, kalau misalkan sudah mencukupi ya dibuat oleh anak lokal, anak daerah. Nah, kemudian nanti hasilnya juga nanti dikelola oleh lingkungan sekitar ya, tapi harus ada pengawasan dari pemerintah setempat. Nah, karena kalau kita hanya mengandalkan modal dari kas negara itu rasanya sangat sulit sekali. Nah, dan kalau kemudian kita menghendaki itu perubahan secara radikal atau perubahan secara total itu sepertinya juga akan sangat sulit. Ya, akan lebih mudah kalau kita memulainya itu dari hal-hal kecil dulu ya. Kemudian kita atur dengan kebijakan gotong royong. Nah, kemudian yang swasta yang nakal ini ya, kemudian kita harus tumpas seperti itu. Biarkan anak daerah yang mengelola ya, meskipun modalnya kecil ya, daripada nanti dikelola oleh swasta ya, larinya bukan ke pemasukan negara ya. Kalau swasta itu kan lebih banyak ngakali keuangan, jadi pajak itu bisa diakali juga. Jadi, tapi kalau misalkan ini anak daerah tapi diawasi oleh pemerintah, itu kan pengawasannya kan jauh lebih mudah, dan negara pun juga bisa mendapatkan pemasukan. Nah, di luar negeri itu sistemnya seperti ini ya. Ya, hampir setiap warganya itu bisa diajak kolaborasi ya, diajak wirausaha. Andai kata modal dari gotong royong warga ini tidak mencukupi, nanti pasti ada ya, subsidi
modal dari pemerintah misalkan, tapi tidak penuh ya. Misalkan 60 modal gotong royong, 40-nya dari pemerintah ya, jadi seperti itu. Nah, semakin giat ini usaha-usaha tentang pengelolaan sumber daya alam ini, semakin giat selain bisa membuat pengelolaan sumber daya alam ini lebih optimal, lebih maksimal. Yang kedua juga terkait dengan masalah pengawasannya yang lebih mudah. Kemudian yang ketiga ini juga ada hubungannya dengan masalah ekonomi. Nah, akhirnya orang-orang terangkat kesejahteraannya. Kemudian kalau orang-orang terangkat kesejahteraannya, akhirnya perputaran ekonomi itu semakin pesat. Ini kalau ilmunya Pak Win yang belajar ekonomi, ini semakin rame perputaran ekonominya, berarti itu adalah indikator bahwa negara tersebut sangat pertumbuhan ekonominya cukup pesat. Kalau perputaran ekonominya mandek ya gak enek wong sing duwe, gak enek wong sing tuku, gak enek wong sing ngedol ya. Nah itu ekonomi negara tersebut menjadi lesu, seperti itu. Oke, itu untuk jawaban dari Abinaya. Jadi saya jawab dari dua hal, yaitu untuk SDM bagaimana, kemudian kalau misalkan ada masalah modal ya, kira-kira kebijakannya seperti apa. Seperti itu Abinaya. Oke, ada yang membawa isu yang lain atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak, saya mau tanyakan sedikit lagi. Oh ya. Ini berkaitan dengan sumber daya manusia ya Pak. Tadi kan Bapak bilang sumber daya manusia Indonesia itu sangat rendah. Ya. Ya itu, tetapi dengan banyaknya sumber daya alam itu kan seharusnya kita itu negara bisa maju. Tapi sekarang itu Singapura itu kan negara dengan umur yang masih pendek ya Pak. Sumber daya manusianya juga bagus. Tapi dengan sumber daya alamnya sedikit, mereka itu bisa memanfaatkan sektor pariwisata. Tapi di Indonesia itu juga ada, contohnya Bali. Tadi saya baca itu Bali itu kan sumber daya alamnya kalau dari dibandingkan sama daerah yang lain di Indonesia itu kan juga termasuk sedikit ya Pak. Iya. Yang banyak mungkin hanya pertanian. Bahkan untuk air itu tadi 20% sampai 40% jadi tabel tadi Pak. Ya, makanya tadi ada gerakan menabung air itu tadi. Lah, iya Pak. Maka dari itu di Bali ini kan tadi saya baca itu mereka lebih banyak ke sektor pariwisatanya mereka kembangkan. Jadi dari misalnya ada bule yang mau ke Indonesia itu, mereka kemungkinan saya pernah baca itu dari meme. Itu bahkan mereka itu mikir Indonesia cuma di Bali. Oh ya. Ya, di sini terus dari pendapatan daerah pun Bali termasuk paling tinggi daripada daerah yang lain ya Pak. Walaupun dengan SDA yang sedikit terbatas. Nah, pertanyaannya saya di sini tuh kok, apakah menurut Bapak SDM di Indonesia itu sudah merata atau belum? Oh ya. Apakah kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini sudah sudah nggak timpang lagi, maksudnya seperti itu kan ya? Ya Pak, apakah sudah merata? Padahal contohnya saja itu di Jakarta yang ibu kota dibandingkan dengan Bali yang daerah, itu hasil daerahnya itu pendapatan daerahnya sama-sama tinggi. Iya. Nah, apakah ini menjadi alasan untuk daerah lain untuk untuk alasan sumber daya manusianya, untuk pengembangannya? Apakah daerah yang tertinggal itu bisa meningkat? Ya. Oke. Ya, jadi ya tadi ya, berarti kan faktor sumber daya manusianya kan juga ikut terpengaruh berarti kan ya. Masalah di Bali itu karena meskipun sumber daya alam yang terbatas ya, seperti Singapura juga ya, sumber daya alam yang terbatas, tapi ketika sumber daya manusia di sana cukup berkualitas ya, akhirnya pengelolaan ya di sektor-sektor yang mungkin bukan dari sumber daya alam ya,
bukan sektor-sektor yang berkaitan dengan hasil-hasil alam, itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Nah, justru itu untuk daerah-daerah lain yang punya potensi sumber daya alam yang tinggi, kalau secara teoritis harusnya jauh lebih perkembangannya itu lebih besar daripada daerah-daerah yang sumber daya alamnya terbatas. Ya. Yang susah itu kalau sumber daya alam terbatas, sumber daya manusia terbatas, itu juga susah. Ya, jadi sebenarnya kalau terkait dengan jumlah sumber daya alam itu apakah cukup banyak atau jumlahnya terbatas itu, seperti katanya Hasmi tadi, tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk bahwa tempat ini tertinggal, bahwa tempat ini belum bisa maju lebih ke depan lagi misalkan, karena sudah ada salah satu wilayah di Indonesia yang bisa membuktikan bahwa hanya dengan bermodalkan sumber daya manusia maka apa yang ada di situ sebenarnya bukan nggak ada sumber daya tapi terbatas, dengan sumber daya alam yang terbatas itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sumber daya alam yang terbatas itu bisa digunakan sebaik-baiknya. Maka dari itu secara teoritis harusnya wilayah yang lebih baik sumber daya alamnya, lebih banyak jumlahnya, lebih banyak kapasitasnya, itu harusnya bisa lebih maksimal lagi, asalkan yang ini tadi, sumber daya manusianya ini yang harus ditingkatkan. Nah, tadi pertanyaan yang terakhir, apakah sumber daya manusia di Indonesia sudah merata? Kalau kita bicara sumber daya manusia, berarti kita harus cari data tentang misalkan masalah pendidikannya. Nah, kira-kira untuk daerah Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu bagaimana dengan orang-orangnya, bagaimana dengan tingkat pendidikan masyarakat setempat, misalkan seperti itu. Dari faktor kesejahteraan, bagaimana tingkat kesejahteraan yang ada di Pulau Jawa, kemudian yang ada di pulau-pulau yang lainnya, terutama daerah-daerah pinggiran seperti itu. Nah, kira-kira ada timpang apa enggak? Kalau di situ misalkan terkait dengan pendidikan saja, ada pelayanan yang tidak bisa dijangkau oleh wilayah-wilayah yang ada di sekitar-sekitarnya, terutama di daerah Papua misalkan, daerah Papua, daerah timur, kemudian daerah Kalimantan, daerah Sulawesi yang pelosok misalkan. Nah, itu akhirnya mereka memiliki sumber daya manusia yang masih belum meningkat, masih belum tinggi maksud saya. Dan itu harusnya menjadi perhatian pemerintah, harusnya menjadi perhatian pemerintah. Kita nggak perlu jauh-jauh ke Pulau Jawa, misalkan ke Jawa Timur saja lah. Di saat pandemi saat ini, di saat pandemi, ketika semua orang atau semua sekolah tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka misalkan, akhirnya kan pembelajaran harus dilakukan antara daring, menggunakan media seperti ini, seperti yang kita lakukan saat ini, atau menggunakan luring. Luring itu berarti gurunya yang datangi satu-satu, gurunya yang datangi satu-satu. Nah, di desa, daerah pelosok, daerah Bondowoso, Banyuwangi, Jember, Situbondo, Madura, Pacitan, itu kan merupakan wilayah-wilayah yang sangat sulit untuk dijangkau jaringan, sangat sulit dijangkau jaringan. Yang kedua, mereka mayoritas masyarakatnya di situ adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah, tingkat kesejahteraannya cukup rendah. Akhirnya andai kata sekolah itu mereka mendapatkan jaringan, tapi kemudian sekolah itu menerapkan sistem daring, si keluarga dari siswa ini nggak bisa, karena mereka tidak punya modal untuk membeli perangkat HP-nya, laptopnya, kuotanya, itu mereka masih rendah. Kita nggak usah jauh-jauh ke luar Pulau Jawa, di Jawa saja masih seperti itu. Nah, itu artinya bahwa sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini masih sangat timpang. Maka dari itu
Ya, yang ini yang kelas 12 yang sudah kemarin waktu belajar pusat pertumbuhan wilayah itu sudah saya ajari. Nah, jadi harusnya ya pusat pertumbuhan wilayah itu yang ada di daerah-daerah itu harus lebih dimaksimalkan. Ya, untuk menciptakan pengembangan wilayah di daerah sekitarnya. Biar daerah sekitarnya itu mendapatkan efeknya. Ya, misalkan kalau Bangkalan sudah maju misalkan ya. Bangkalan sudah maju ya. Maka dari itu ya kalau pengembangan Bangkalan ya kemajuan Bangkalan itu diharapkan bisa mendapatkan efek positif bagi daerah yang lebih pinggiran lagi ya, misalnya daerah Sampang, Pamekasan sama Sumeneb seperti itu. Kalau misalkan daerah Ponorogo misalkan ya, Ponorogo sudah oke, yang izin keluar silahkan. Jadi misalkan apa namanya di daerah Ponorogo itu sudah maju ya kualitasnya, ya fasilitasnya sudah berkembang, sudah menjadi pusat pertumbuhan ya. Maka dari itu Ponorogo kalau bisa ya memberikan dampak kepada wilayah yang pinggiran ya, misalkan daerah Magetan, Ngawi, kemudian ke Pacitan juga dan seterusnya. Nah, masalahnya pusat pertumbuhan kita itu benar-benar memusat gitu ya. Jadi pusat pertumbuhan wilayah kita itu benar-benar memusat ya, nggak, kurang sekali ya interaksi dengan wilayah yang ada di sekitarnya. Jadi misalkan contohnya Jakarta dengan Kabupaten Lebak yang ada di Banten, Jabodetabek lah ya, Jabodetabek, Tangerang ya, Jabodetabek itu dengan Kabupaten Lebak itu kan jaraknya cukup dekat ya, jaraknya cukup dekat. Tapi Kabupaten Lebak itu yang kemudian sering nongol di SCTV yang apa namanya SCTV peduli yang minta donasi untuk menyumbang pendidikan sekolah dan seterusnya. Nah, itu berarti kan ada gambaran bahwa Jabodetabeknya maju ya, Lebaknya enggak, Kabupaten Lebaknya enggak maju ya. Artinya apa ya, wilayah pusat pertumbuhannya itu enggak berfungsi ya, tidak menumbuhkan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Jadi kita itu masih ada ketimpangan ya, karena itu tadi akses dari pemerataan itu masih sangat kurang ya, belum lagi ya biasanya ya peredaran uang itu terlanjur betah memusat ya, itu karena memang banyak sekali orang yang akhirnya datang ke sana ya. Misalkan seperti saya ini ya, harusnya kalau misalkan saya peduli dengan Jember ya harusnya saya mengembangkan wilayah Jember ya. Bukan kemudian lari ya ke Surabaya ya. Tapi kalau ini perumpamaan ya, tapi nanti suatu saat nanti akan saya kembali ke desa ya, suatu saat entah kembali orangnya atau cuma kembali uangnya saja buat ngemodali pembangunan yang ada di desa ya, jadi seperti itu. Jadi pembangunan kita ya, pembangunan sumber daya manusianya itu masih sangat minim ya, itu adalah penyebab sumber daya manusia kita juga masih sangat rendah. Seperti itu Hasmi. Oh iya Pak Ya. satu lagi ya Pak terakhir. Ya, enggak apa. Ini saya tanya sarannya Bapak aja ya Pak. Ya. Menurut Bapak apabila per daerah, per kota, per kabupaten, per desa itu ditumbuhkan rasa persaingan ekonomi antar daerah, apakah SDM itu akan naik? Oke. Apakah kalau misalkan ada semacam kompetisi antar daerah, apakah pertumbuhan ekonomi akan naik? Asalkan kebijakannya itu tidak terkait dengan bagi-bagi proyek, kemudian bagi-bagi hadiah, pure karena dilihat dari performa daerah, itu bisa saja dilakukan. Nah, masalahnya ya ini tergantung lagi peraturannya ini nanti dibuat modelnya itu seperti apa ya, apakah itu nanti semacam bagi-bagi hadiah, semacam bagi-bagi proyek, atau benar-benar pure penilaiannya itu dilihat dari kinerja tanpa ada
ngakali-ngakalinya. Jadi BPK-nya aktif terus ngawasi. Ya, BPK-nya sangat aktif ngawasi. Ya, masalahnya kalau misalkan kita ya, hanya pure ya tanpa ada pengawasan, hanya berdasarkan pada bagi-bagi hadiah, ya bisa jadi ya daerah itu juga. Nah, ini bukannya suudon ya, tapi karena ini berdasarkan sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia. Nggak usah jauh-jauh masalah daerah ya, masalah sekolah saja ya. Sekolah itu kan berusaha meninggi-ninggikan nilai rapot dari siswa-siswanya hanya untuk ya, mendapatkan predikat terbaik, ya, sekolah terbaik di misalkan nasional atau provinsi gitu. Ya, atau mendapatkan kuota undangan yang lebih besar, makanya nilainya ditinggi-tinggikan. Padahal ya belum tentu kualitasnya itu misalkan hasil belajar dari siswa itu ya belum tentu sesuai dengan nilai yang dicatat oleh sekolah ya. Sekolah hanya ingin kan biar supaya mendapatkan proyek atau mendapatkan predikat terbaik atau akreditasinya mudah atau siswanya banyak yang terima keundangan, akhirnya nilainya diangkat ya menjadi agak tinggi. Ya, sama halnya dengan tadi ya, kalau kompetisi hanya berdasarkan bagi-bagi hadiah, nah, nanti akhirnya daerah juga akan ya, memanfaatkan seperti halnya sekolah tadi. Ya, sebenarnya nggak ada kemajuan ya, tapi dibuat seolah-olah seperti ada kemajuan. Ya, misalkan dana APBD ya, dana APBD itu kan BPK kan selalu ngecek, BPK itu selalu ngecek digunakan untuk apa saja. Kira-kira lebih banyak untuk hal produktif atau hal konsumtif. Ya. Semakin digunakan untuk hal yang produktif, ya biasanya BPK akan menilai itu nilainya cukup bagus, cukup tinggi. WTP misalkan, ya, wajar tanpa pengecualian. Nah, tapi kalau misalkan cuma dibuat kompetisi ya, kompetisi pure bagi-bagi ya, hanya ya bisa jadi hanya dibuat ya wes lah, yang penting danaku tak gawe bangun-bangun ya, yang akhirnya nggak produktif ya. Misalkan jalan itu sudah bagus ya, aspalnya sudah bagus ya, cuma pengen agar lebih tinggi lagi, aspalnya ditumpuk lagi, dilapisi lagi ya. Atau misalkan alun-alun kota itu sudah bagus, kemudian alun-alun kotanya diperbaiki lagi, padahal sudah bagus, padahal ya sudah bagus, bukan perawatan tapi lebih kepada membarui fasilitas ya, padahal masih bagus padahal. Nah akhirnya seperti itu. Nah, jadi ya nanti tergantung ya bagaimana model dari kebijakan ya, apakah kebijakan itu mau dilaksanakan dengan pengawasan yang cukup ketat ya, harus ada audit BPK secara berkala, atau hanya dibuat untuk bagi-bagi hadiah atau bagi-bagi proyek. Kalau misalkan cuma bagi-bagi proyek atau bagi-bagi jatah ya wassalam aja kayak gitu ya. Wassalam saja. Kayaknya daerah berlomba-lombanya ya hanya karena tujuan pengen dapat itu, pengen dapat keuntungan itu tadi, bukan karena ada pengawasan yang ketat atau pengawasannya wajar. Oke, seperti itu si Hasmi. Tadi Abinaya nyalakan mikrofon, sepertinya ada yang mau dibicarakan lagi. Ya terakhir nih Pak ya. Ya terakhir. Kan kalau sumber daya manusianya bagus ini Pak ya. Kenapa? Sedangkan pemanfaatan sumber daya manusia ini kan di Surabaya aja wis. Sumber daya manusianya kan udah tergolong besar, bagus Pak ya. Tergolong besar. Ya baik. Ya, tapi kok kayak pemanfaatan sumber daya alamnya Surabaya ini kayak mangrove itu masih kurang gitu Pak. Harusnya kan ditingkatkan lagi Pak. Mana gitu. Ya. Solusinya Pak. Kalau bicara masalah peningkatan sumber daya alamnya masih kurang, ya kita lihat dulu wilayah Surabaya kira-kira sumber daya alamnya yang mana dulu ya. Kalau kita lihat dari kewilayahan ya, karena wilayah Surabaya itu sudah sudah
termasuk wilayah perkotaan, ya akhirnya sumber daya alamnya juga ya jumlahnya juga semakin terbatas. Ya mungkin yang ada sekarang ya tinggal sisa-sisanya saja, ya misalkan yang bisa dikelola adalah sumber daya airnya, misalkan sumber daya pantai, ya mulai dari mangrove, kemudian banyak lagi ya, kemudian ya itu saja sih kalau sumber daya alam yang ada di Surabaya setahu saya karena mungkin saya kurang jauh perginya, ya kurang jauh kelilingnya di Surabaya, tapi setahu saya ya Surabaya karena sudah berkembang menjadi wilayah perkotaan, ya akhirnya ya, sumber daya alamnya tinggal segini saja. Ya, kalau masalah maksimal atau nggak maksimal lah itu nanti tergantung kira-kira bagaimana sih apa namanya, misalkan kalau misal wisata pantai kalau saya rasa kalau pengoptimalannya sudah optimal ya, sudah dimanfaatkan dengan baik. Yang menjadi masalah itu lingkungan. Yang menjadi masalah kalau di pantai itu misalkan lingkungannya, ya, misalkan ya. Misalkan lingkungannya itu kan jadi keruh banget, terutama di daerah Kenjeran itu sangat kotor sekali sekarang. Nah, di Kenjeran sangat kotor sekali. Nah, itu kalau misalkan wisata pantainya. Kalau misalkan sumber daya airnya, ya karena imbas dari Surabaya menjadi tempat perkotaan, ya airnya juga menjadi sangat minim sekali, ya banyak sekali banyak sekali sumber-sumber air yang sudah ya, tidak bisa berfungsi kembali. Nah, maka dari itu ya kalau di Surabaya ini ya salah satu caranya adalah bagaimana kepedulian dari masyarakat Surabayanya. Nah, masyarakat Surabaya kira-kira sudah peduli apa enggak? Ya, sudah peduli atau tidak dengan ya, kenyataan yang ada di lingkungannya? Ya, kira-kira sudah benar-benar memahami atau tidak? Ya, masalahnya ya ini juga ada kaitannya dengan budaya, pembiasaan sama sosialnya bagaimana. Ya, orang kota itu ya dicirikan dengan ya, sosial yang sudah mulai apatis terhadap segala hal, ya orientasinya itu hanya orientasi pekerjaan sama uang, ya. Maka dari itu ya kalau bagi saya nggak mengherankan kalau misalkan ya, Surabaya misalkan untuk pengembangan energi alternatif misalkan ya, energi alternatif untuk mengganti energi yang sudah habis di Surabaya, nah itu masih sangat kurang sekali ya, karena dari masyarakatnya sendiri sudah termindset bahwa hidup itu hanya untuk pekerjaan sama untuk uang, misalkan seperti itu. Meskipun tidak semuanya, saya tidak menjustifikasi, tapi pada umumnya masyarakat perkotaan itu seperti itu ya. Tapi untuk sekarang saya rasa sudah banyak sekali lah yang sudah mulai peduli terhadap persoalan-persoalan lingkungan ya. Mulai banyak misalkan hidroponik itu kan sekarang sudah lagi rame-ramenya di Surabaya. Kemudian gerakan menghemat air, kemudian biopori itu kan sudah banyak di Surabaya gerakan itu, meskipun masih belum menyeluruh. Nah, sebenarnya harapannya ketika masa pandemi ini, ketika semua orang itu masih ya banyak di rumah saja, ya harusnya itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dikerjakan dari rumah masing-masing. Nah, saya punya contoh itu teman PPL waktu kuliah dulu, akhirnya sekeluarga itu punya kesibukan di rumah ya. Kesibukannya apa? Ya, kesibukannya itu yang ngebangun sawah hidroponik. Ya, sawah tapi bukan sawah lahan ya, tapi sawah hidroponik. Jadi banyak sekali jajaran semacam kayak jemuran itu loh ya. Kayak pasangin kayu tengah, habis itu diatasi di kawat tempat paralonnya untuk tempat nanamnya. Kemudian ya, di situ ditanami berbagai macam tanaman-tanaman di situ. Itu adalah salah satu ya bagaimana cara kecil orang Surabaya ya dengan keadaan sumber daya alam sudah sangat terbatas ini ya, tapi masih bisa ada yang dilakukan. Itu dengan hal-hal kecil seperti tadi. Ya. Jadi begitu Abinaya kalau tanggapan saya mengenai masalah di Surabaya.
Saya rasa sudah cukup ya, karena sudah jam setengah 12. Ini kalau saya upload ini sudah hampir 2 jam. Ini kalau saya upload 2 jam ini berarti rendering nanti kira-kira 10 jam ya. Kemarin yang diskusi santai yang pertama itu saya rendering itu sampai 6 jam ya. Kemudian uploadnya itu sampai 3 jam, berarti total 9 jam proses videonya. Tadi saya nyoba-nyoba bagaimana caranya bisa di live streaming, tapi ternyata komputer humaniora ini lagi ada trouble. Nah, untuk untuk 2 pekan berikutnya ya, kita akan berjumpa kembali di diskusi santai. Saya usahakan untuk mengundang pemateri yang lain, karena untuk 2 pekan selanjutnya saya akan mengadakan diskusi santai dengan tema kelingkungan ya. Nanti tema lengkapnya seperti apa nanti akan saya pikirkan lagi judulnya. Saya masih belum kepikiran ya. Pokoknya nanti masalah lingkungan. Ya, masalah lingkungan. Saya usahakan untuk diskusi santai pada tanggal 9 23 Agustus itu nanti pematerinya, karena berkaitan dengan lingkungan ya, pematerinya adalah Ustadz Syahrul ya, guru al-Islam ya, karena beliau kebetulan adalah salah satu pengurus dari kader hijau Muhammadiyah, yaitu organisasi otonom Muhammadiyah yang mengurusi soal masalah lingkungan. Tapi nanti saya juga tetap ikut, jadi saya juga tetap ikut diskusi. Cuma nanti yang ngasih pendahuluan, ngasih materi seperti diskusi santai biasanya nanti dari Ustadz Syahrul. Oke, karena waktunya sudah cukup panjang, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah, surah al-asr, doa kafaratul majelis, dan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke. Atas perhatian dan kehadirannya ya, atas partisipasinya juga saya ucapkan terima kasih. Semoga diskusi santai edisi 23 Agustus lebih ramai lagi. Ya, tapi ini sudah lebih ramai daripada yang jilid yang 1 dulu. Lebih ramai yang sekarang. Kemudian yang tanya juga banyak. Enggak, ding, Zahid tadi diem aja ternyata. Kemarin Zahid banyak tanya, sekarang diem. Oke. Atas kalau misalkan ada salah dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kurangnya dari acara diskusi santai kali ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.